Alumni kita ini Ustaz, ada yang jadi polisi, ada yang jadi ASN, Ustaz, di bermacam-macam Ustaz. Makanya apa pandangan Ustaz, lulusan pesantren itu harus cuman harus bisa ngaji atau kita boleh Ustaz kemana aja Ustaz? Pandangan Ustaz. Harus bisa ngaji atau kita boleh Ustaz kemana aja Ustaz? Pandangan Ustaz. Jadi ada pesan dari Syekh Mustafa Al-Bulain di dalam kitab Idotun Nasihin yang judulnya itu Warasatul Ardi, pewaris bumi. Jadi kita tuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadi pemimpin, menjadi pewaris, pelestari, penjaga bumi ini. Dengan adanya himpunan ini, seluruh santri yang pernah merasakan namanya mondok pesantren itu keluaran mau jadi polisi, anggota TNI ataupun ikut di pemerintahan itu tidak ada problematika dan tidak pernah bertentangan dari ajaran-ajaran guru kita. Tapi satu ingat, asal dasarnya pernah mondok pesantren. Kenapa? Setiap yang pernah mondok pesantren, apa namanya itu santri, pasti dia punya tujuan. Tujuannya itu untuk mengembangkan dan mensiarkan Islam di dalam bidang yang saat itu ia kerjakan, dari polisi, jadi apapun itu, pasti dia punya syiar karena sudah ada basic pesantren. Jadi menurut guru-guru kita, santri mau jadi apapun asalkan pernah mensantren. Berarti lulusan pesantren itu tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi kiai, bisa jadi apapun. Apapun saja. Yang penting dimanapun dia berada tetap menyiarkan agama Islam. Ajaran-ajaran yang telah diajarkan guru kita. Karena banyak alumni kita yang sudah ada di mana-mana Ustaz. Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi PNS, ada yang jadi polisi Ustaz. Bahkan ada juga yang mungkin menjadi dosen Ustaz. Memang bahkan lulusan pesantren ini sangat luar biasa Ustaz. Cara pendidikannya, cara pengajarannya, sehingga tidak hanya di Islami saja, tapi terkait dunia juga kita diajarkan. Kemudian kan kita ini ada himpunan Ustaz, himpunan yang bernama HISA, himpunan seluruh alumni Pondok Pesantren Al Khair. Apa dampaknya kalau seandainya alumni ini ada ikatan, ada wadah? Oke, khair. Yang dengan adanya HISA yang telah dibentuk oleh para alumni Ustaz ya, ini tujuannya sebagai wadah silaturahmi antar alumni Al-Marul Khair. Pastinya kita punya tujuan untuk mengembangkan dan melestarikan citra nama dari Al-Marul Khair tersebut. Siapapun alumninya yang pernah berada di Al-Marul Khair itu sudah termasuk dari naungan Al-Marul Khair. Jadi boleh siapa saja yang ikut. Terkait himpunan ini yang sudah kita dirikan sama-sama, pesan ada harapan yang ingin disampaikan, ini nanti ada alumni-alumni kita yang menonton. Mungkin pesan-pesan yang akan kita sampaikan yang sesuai dengan fatwa-fatwa guru kita yang diambil dari sabdanya Nabi Muhammad SAW, "Dak mayribuka ila mayribuka." Tinggalkan perkara yang ragu sampai menuju keyakinan. Maksudnya apa? Dengan kita sudah membuat wadah HISA ini, himpunan seluruh alumni Amalul Khair ini, menjadikan wadah penerus estafet perjuangan guru-guru kita dan menyenangkan hati guru-guru kita. Tujuan kita yang pertama. Yang kedua, mempererat antara alumni dan alumni seperguruan. Nah, itu Ustaz.
Dan tidak hanya alumni Amalul Khair, kalau bisa kita tuh kembangkan seluruh alumni seperguruan. Lebih-lebih khusus, ya lebih-lebih khusus kita yang di wilayah Sumatera Selatan ini, biar mengembangkan apa-apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita dan bisa mengangkat nama guru kita dan alma mater pesantren-pesantren yang diasuh oleh guru-guru kita, gitu. Tujuan kita. Itu tadi Ustaz harapannya. Kemudian ketika alumni yang belum bisa bergabung, Ustaz mungkin apa Ustaz harapannya? Harapan kita sebagai alumni itulah tadi, jadikanlah ini wasilah kita untuk menyenangkan hati guru-guru kita dan mengembangkan pondok-pondok pesantren yang pernah kita dulunya dididik di situ. Tujuan kita. Kurang lebihnya, yang penting kita itu jangan pernah ragu, Ustaz. Ketika kita sudah terjun, pasti di situ selalu diiringi oleh doa-doa guru kita. Yakin pasti nanti suatu saat nanti kita ini akan bisa berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, lebih-lebih orang-orang yang sudah membimbing kita, yakni guru. Kemudian Ustaz yang ingin saya tanyakan, apa nih Ustaz pesan-pesan untuk pemuda saat ini, seperti yang kita ketahui, di mana pengaruh dari media sosial, pengaruh dari lingkungan itu sangat luar biasa, Ustaz. Apa pesan-pesan dari Ustaz mungkin kan, atau untuk pemirsa kita yang mungkin bukan alumni Ustaz ya. Jadi untuk semua pemirsa, tidak hanya alumni, bahkan seluruh patah ya, pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, kita mengambil dari pesan Mustafa Gulayen di dalam kitab Ijazatun Nasihin, di dalam bab tarbiyah, saya kunu rijalan, saya kunu supaya rijalan. Di suatu hari nanti itu seorang pemuda yang ada di zaman sekarang itu akan menjadi pelopor atau menjadi pemimpin-pemimpin yang di masa yang akan datang. Karena era generasi, berjalannya era globalisasi dan era generasi, tidak selalu orang-orang yang tua ini terus menerus, pasti ada generasinya. Nah, maka pesan Mustafa Gulayen, kita sebagai pemuda ini harus siap menggantikan atau menjadi badal orang-orang yang ilmunya atau dengan tenaganya, dengan harta dan pikirannya itu dicurahkan untuk maslahat umat Nabi Muhammad. Jadi tidak hanya apapun saja yang kita punya, pemikiran, harta, tenaga, itu kita untuk syiarkan semua tujuannya untuk idkhalul surur, membahagiakan hati orang-orang yang ada di dunia ini. Syiarnya gitu. Berarti Ustaz, tempat yang terbaik itu atau rekomendasi lah Ustaz ya, tempat untuk pemuda-pemuda, remaja-remaja saat ini itu di pesantren Ustaz. Ya, lebih baik. Tapi istilahnya kita nih kadang-kadang mereka ini merasa ada keterlambatan. Aku ini udah tamat sekolah, aku ini udah kuliah, jadi merasa telat kalau mau ngaji, malu istilahnya. Nah, maka dari situ lebih-lebih yang ada di Palembang ini saja, banyak sekali ustadz-ustadz muda atau sudah kiai-kiai yang sepuh. Nah, maka jangan pernah kita sungkan untuk belajar. Tidak ada namanya belajar itu kata terlambat. Faridotun ya ala kulli muslimin wal muslimati ilal mahdi ilalah. Jadi kita tuh faridotun itu maknanya tuh sangat diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, itu belajar ya, dari mulai lahir sampai di dalam liang kubur. Jadi tidak ada kata telat.
dan mana tempat-tempatnya, di mana di situ ada tempat kebaikan, apapun saja bentuknya. Kita kalau bisa sebagai pemuda itu harus ikut andil atau belajarlah istilahnya. Tidak ada kata keterlambatan. Ya, tadi Ustaz ngomong tidak ada kata keterlambatan. Berarti di pesantren Ustaz sekarang itu lulusan SMA atau baru-baru tamat SMA itu bisa nyantri terus. Jadi kita di Riyadhut Thalibin itu ya kurikulumnya itu istilahnya itu tidak pernah membatasin umur bagi santri yang mau belajar. Banyak alumni-alumni yang masuk berhikmat dan ngaji, ada yang umur 27 tahun baru masuk pesantren ya. Ada yang contohnya kayak kita ya, tamat aliyah ya, umur sudah hampir 20 tahun. Yang alhamdulillah pokoknya kita tuh tidak ada dalam umur itu keterlambatan untuk belajar apapun. Lebih-lebih dalam mempelajari agama Islam ini sangat penting, lebih-lebih kalau kita sudah berkeluarga, Ustaz. Gitu. Oke Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Mumpung waktu kita juga lumayan banyak Ustaz. Closing statement Ustaz, kata-kata terakhir yang ingin Ustaz sampaikan kepada pemirsa kita, baik itu alumni, baik itu masyarakat sekitar, bahkan di Indonesia, pesan-pesan yang ingin Ustaz sampaikan apa Ustaz? Jadi kita ambil dari kitab Kifayatul Atqiya wa Thariqatul Auliya, yang mana beliau musannif itu telah berpesan kepada kita semua, apapun bidangnya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, jadikanlah suatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu menjadi sebab kita untuk ingat dengan Allah. Umpama kayak gini, pedagang, umpamanya berdagang jualan pempek misalnya kita di Lembang kan. Jadi yang kita dagang, yang kita jualan itu, jadikanlah itu tasbih. Kata kita itu artinya. Maksudnya tasbih di situ kita mengingat Allah. Umpama mereka polisi, jadi setiap pekerjaan mereka yang jadi polisi, jadi apapun saja, megang apa atau melakukan pekerjaan apa, itu jadikanlah tasbih. Jadi dimanapun tempat itu tidak ada kata istilahnya untuk melupakan Allah. Semuanya bisa jadi tasbih. Jadi no problem untuk mau kerja bagian apa saja, profesi apa saja, yang penting hatinya itu selalu ingat dengan Allah SWT. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, baik itu di rumah, seluruh alumni, bahkan masyarakat yang ada di Indonesia, dapat saya simpulkan bahwasanya tadi kita sudah mendengar sedikit ringkasan sejarah dari Sahuna dan Aba, apa itu kaitannya. Kemudian ada pesan dari Ustaz Ahmad Aris tentang alumni. Kemudian ada closing statement yang penyampaian dimanapun kita berada maupun jadi apapun kita, tetap kita harus mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kami ucapkan terima kasih Ustaz Aris atas hadirnya dalam podcast hari ini, suatu keberkahan yang insya Allah turunkan kepada kita semua. Akhir kalam kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.